Kenapa sih kok orang akhirnya tuh nggak bisa ikhlas? Saya ngasih kamu sesuatu, nanti kamu akan ngasih kita sesuatu. Nggak usah berekspektasi teman-teman, apapun itu. Ya Anda lakuin yang terbaik aja semampu Anda gitu ya. Tapi tidak boleh kita dipaksa-paksa untuk bantu di luar batas kemampuannya kita. Mau tuntas asam lambung, MAC, GERD anxiety dan psikosomatis selama 30 hari? Ikuti mentoringnya di aplikasi SMID atau chat di WhatsApp 081926466575. Dan mau badan berisi dan gak baper lagi? Order My Activate sekarang juga link ada di deskripsi. Nah, ini ngelanjutin dari materi yang kemarin ya teman-teman ya, bahwa kenapa sih kok orang akhirnya tuh nggak bisa ikhlas? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena ada ekspektasi di situ. Ada harapan bahwa kita akan dapat balasan dari orang yang kita bantu itu gitu. Jadi kita kayak hukum dagang lah, jual beli gitu ya. Saya ngasih kamu sesuatu, nanti kamu akan ngasih kita sesuatu. Nah seperti itu. Jadi ada ekspektasi atau ada pengharapan di situ. Kemudian yang kedua, ini yang jarang disadari. Apa itu? Ada trauma dari orang yang dibantu ini gitu. Contohnya gini, misalkan teman-teman pernah bantu saudaranya. Cuman lama-kelamaan kok bahasa Jawanya tuh mungkin ngelunjak gitu ya. Apa-apa kok minta tolong ke teman-teman, apa-apa kok minta bantuan ke teman-teman terus gitu ya. Akhirnya teman-teman kalau mau bantu lagi tuh kayak ganjel di dalam hatinya. Ya kita ikhlas mau ngasih, cuman akhirnya jadi nggak ikhlas gara-gara kok kita terus ya yang direpotin ya, bahasa mudanya kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, biasanya berasal dari dua hal itu ya. Nah, solusinya bagaimana? Kalau solusi yang pertama sudah kita jelaskan di video yang kemarin. Jadi nggak usah berekspektasi teman-teman, apapun itu. Ya Anda lakuin yang terbaik aja semampu Anda gitu ya. Dan kalaupun orang akhirnya baik sama teman-teman, ya alhamdulillah itu adalah hasil dari kebaikan teman-teman juga. Kalau pada akhirnya orang nggak baik sama teman-teman atas kebaikan yang sudah teman-teman lakukan, ya itu nggak apa-apa, haknya mereka kok. Yang penting esensi teman-teman untuk melakukan yang terbaik, melakukan kewajiban teman-teman sebagai makhluk hidup, yaitu bermanfaat bagi yang lainnya, sudah terlaksana. Fokusnya di situ aja teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita biar nggak berekspektasi dan kemudian nanti kita nggak kecewa, kemudian akan memunculkan ketidakikhlasan di situ? Ya seperti yang kita sampaikan kemarin itu. Kemudian untuk solusi yang kedua terkait dengan tidak ikhlas karena mungkin trauma dengan orang yang pernah dibantu gitu ya. Kok dia kayak semakin ngelunjak nih, ngerepotin terus. Gimana solusinya? Solusinya adalah kita harus tegas teman-teman. Bahwa kalau memang kita bisa bantu ya kita bantu, kalau enggak kita bilang tidak. Karena kadangkala kita tuh nggak enak hati untuk ngomong enggak. Nggak enak hati untuk mungkin nggak enak, mungkin yang dibantu adalah saudara kita, saudara dari pasangan kita gitu ya, atau saudara dari orang tua kita. Kita nggak enak hati buat ngomong, tapi kita harus berani ya, dengan tegas menyatakan kalau memang kita bisa bantu ya bantu, kalau enggak ya mohon maaf sekali. Karena bukan sepenuhnya itu jadi tanggung jawab kita untuk bantu mereka kan gitu ya. Ya pada hakikatnya kan kita bantu semampu kita, sebisa kita. Tapi tidak boleh kita dipaksa-paksa untuk bantu di luar batas kemampuannya kita. Kan gitu. Kenapa? Karena nanti akan malah menjerumuskan kita. Malah akan membuat kita jadi nggak baik juga, nggak bagus juga bagi kita maupun nantinya keluarga kita. Kayaknya Mas Safi pernah ngalamin nih. Iya pernah sih. Makanya bisa cerita juga. Maka sekarang kalau saya pribadi ya teman-teman memutuskan untuk bisa tegas. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya mohon maaf sih pastinya kita mohon maaf ya nggak bisa bantu karena ini. Kalau kita bisa ya insya Allah kita bantu. Terus nanti konsekuensinya mereka nggak suka dong sama kita mas. Hubungan kita jadi nggak bagus dong sama mereka mas. Ya itu konsekuensinya. Tapi kan akhirnya akan menunjukkan siapa yang jauh lebih dewasa di situ. Tapi kita nggak ada tujuan loh ya untuk tidak berhubungan sama yang bersangkutan ini, untuk memutus tali silaturahmi. Kita nggak ada tujuan seperti itu, nggak ada gitu ya. Tapi memang karena kondisi atau keadaan yang memang kita nggak bisa membantu yang minta bantuan ini gitu. Tapi kita harus tegas ngomong itu di awal teman-teman gitu. Yang penting niat dalam hati kita mau bantu. Tapi pada faktanya kita nggak bisa bantu ya mohon maaf kan gitu aja. Ya kita doakan lah yang bersangkutan ini semoga bisa dapat bantuan dari yang lain. Kita doakan juga sama yang di atas, semoga Gusti Allah juga berikan jalan bantuan yang lainnya juga gitu. Jadi biar nggak membebani teman-teman. Karena kadang ketidakenakan teman-teman itu loh yang bikin teman-teman jadi stres. Kenapa? Nanti muncul ketidakikhlasan itu. Wah dia dulu pas aku repot gini minta bantuan aja aku bantu loh gitu kan, pas aku butuh aja tak kasihkan loh. Sekarang pas gantian aku butuh dia nggak bisa bantu, nggak mau bantu. Nah kan udah hancur, hilang semua tuh pahala teman-teman ketika dulu bantu.
Karena apa? Karena jadi nggak ikhlas. Kan gitu kan. Jadi ya nggak usah nggak enak hati, langsung ngomong aja kalau nggak bisa bantu dengan tegas. Konsekuensi nanti mungkin ada sedikit mungkin nggak suka dari orang tersebut kepada teman-teman, kepada kita, ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin teman-teman juga harus menghargai loh ya pasangan teman-teman, harus menghargai juga orang-orang terdekat teman-teman yang mungkin mereka kayak ini jadi ngelunjak nih yang dibantu nih gitu kan. Jadi kayak ngerasa harusnya yang dipikirin tuh keluarganya, bukan orang lain gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, nanti akan membahayakan hubungan dalam keluarga teman-teman juga. Tapi kayaknya banyak nih teman-teman yang ngalamin kayak gitu. Jadi ya beranikan diri untuk tegas teman-teman. Ya, meskipun memang ada konsekuensinya, tapi kita tidak ada niatan untuk yang tidak baik. Kita niatnya tetap baik gitu ya. Tapi pada faktanya kalau memang kita nggak bisa, ya udah kita ngomong apa seadanya saja. Biar nanti kedepannya malah insya Allah akan jadi baik dengan hal semacam itu. Gitu ya. Semangat teman-teman. Semoga ketidakikhlasan teman-teman bisa mulai terkikis dari sekarang setelah menyimak apa yang kita sampaikan di video ini maupun di video yang kemarin ya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.